Sejarah Kaisar Dinasti Han yang meninggal saat bercinta. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kaisar Cheng dari Han adalah kaisar ke-12 dari dinasti Han Tiongkok yang memerintah dari tahun 33 hingga 7 sebelum Masehi. Ia menggantikan ayahnya Kaisar Yuan dari Han. Di bawah pemerintahan Kaisar Cheng, dinasti Han melanjutkan perpecahan yang semakin besar ketika kerabat ibu kaisar dari klan Wang meningkatkan kekuasaan mereka pada urusan pemerintahan. Korupsi dan pejabat serakah terus mengganggu pemerintahan dan sebagai akibatnya pemberontakan pecah di seluruh negeri. Kaisar Cheng meninggal tanpa anak setelah memerintah selama 26 tahun. Kedua putranya dari selir meninggal saat masih bayi, salah satunya mati kelaparan. Sekitar tahun 51 sebelum Masehi, putra sulung dari putra mahkota Liu Xi kemudian menjadi Kaisar Yuan dengan salah satu permaisurinya yaitu Permaisuri Wang yang kemudian dikenal sebagai janda Permaisuri Agung Wang. Pada tahun 47 sebelum Masehi, Kaisar Yuan mengangkatnya sebagai putra mahkota Ao. Sejak kecil, Han Zhengde adalah pribadi yang sangat sopan dan sangat dibanggakan oleh kakeknya yaitu Kaisar Xuan dari Han. Kaisar Yuan memiliki dua selir favorit selain Permaisuri Wang, yaitu selir Fu dan selir Feng Yuan yang masing-masing melahirkan seorang putra untuknya. Permaisuri Wang tampaknya berusaha mempertahankan hubungan baik dengan kedua wanita itu. Ia berhasil mempertahankan hubungan baik dengan selir Fang, namun perjuangan antara Permaisuri Wang dan selir Fu untuk status putra mereka sebagai ahli waris semakin panas. Seiring bertambahnya usia putra mahkota Ao, Kaisar Yuan menjadi semakin tidak senang dengan Ao sebagai pewaris kekaisaran dan sebaliknya semakin terkesan dengan putra selir Fu yaitu Pangeran Kang. Pada tahun 35 sebelum Masehi, ketika adik bungsu Kaisar Yuan yaitu Pangeran Liu Qing dari Chongshan meninggal, Kaisar Yuan menjadi marah ketika ia merasa bahwa putra mahkota Ao yang masih remaja tidak berduka, terutama karena putra mahkota Ao dan Pangeran Liu Jing memiliki usia yang sama dan tumbuh bersama sebagai teman bermain, serta karena Ao tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat terhadap Pangeran Liu Jing. Chetan yang merupakan kerabat nenek Kaisar Yuan dan pejabat senior yang dihormati oleh Kaisar Yuan berhasil meyakinkan Kaisar Yuan bahwa putra mahkota Ao sedang berusaha menghentikan Kaisar Yuan dari perasaan berduka. Tapi benih-benih ketidakpuasan Kaisar semakin besar. Seiring waktu, Kaisar Yuan dan Pangeran Kang menjadi lebih dekat. Mereka berbagi kasih sayang dan keterampilan dalam musik, terutama dalam bermain drum. Pangeran Kang juga menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang tinggi. Sementara putra mahkota Ao dikenal suka minum dan suka bermain perempuan. Ketika Kaisar Yuan sakit parah, selir Fu dan Pangeran Kang sering dipanggil ke kamarnya untuk merawat sang kaisar. Sedangkan Permaisuri Wang dan putra mahkota Ao jarang datang. Selama ia sakit, Kaisar Yuan mempertimbangkan apakah ia harus menjadikan Pangeran Kang sebagai ahli warisnya atau tidak. Tapi hasutan dari Chetan membuat Kaisar Yuan menghentikan pikiran-pikiran itu. Ketika Kaisar Yuan meninggal pada tahun 33 sebelum Masehi, putra mahkota Ao naik tahta sebagai Kaisar Cheng. Setelah kematian Kaisar Yuan dan penobatan Kaisar Cheng, Permaisuri Wang menjadi janda Permaisuri Wang. Pangeran Kang kemudian dikirim untuk memerintah kerajaannya di Dingtao. Terlepas dari upaya selir Fu dan Pangeran Kang untuk mendapatkan tahta sebelum kematian Kaisar Yuan, Permaisuri Wang dan Kaisar Cheng tidak menyimpan dendam dan menentang saran para pejabat yang khawatir bahwa Pangeran Kang akan mengadakan pemberontakan. Kaisar Cheng sering memanggil Pangeran Kang ke ibu kota Chang'an untuk kunjungan yang lebih lama. Selama Kaisar Cheng memerintah, ia juga sangat mempercayai para pamannya, yakni saudara-saudara janda Permaisuri Wang serta anggota keluarga Wang yang lain dan menempatkan mereka dalam peran penting dalam pemerintahan. Selain paman tertuanya Wang Feng, 6 saudara janda Permaisuri Wang juga diangkat menjadi bangsawan. Mereka berturut-turut menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dan secara efektif mengendalikan pemerintahan. Keluarga Wang tampaknya tidak terlalu
korup dan benar-benar berusaha membantu kaisar. Sebagian besar lebih peduli dengan peningkatan kekuasaan mereka dan tidak berusaha yang terbaik ketika mereka memilih pejabat untuk berbagai jabatan. Hal ini menyebabkan kemerosotan berkelanjutan dalam administrasi kekaisaran. Selama memimpin, Kaisar Cheng juga tidak pernah bisa tegas. Suatu ketika, berdasarkan saran seorang pejabat, Kaisar Cheng mempertimbangkan untuk mengganti Wang Feng, paman tertuanya, dengan pejabat yang sangat dihormati, yaitu Fang Yiwang. Namun ketika janda permaisuri Wang mengetahuinya, ia menjadi marah. Dan kemudian Kaisar Cheng malah mengeksekusi pejabat yang memberi saran tadi, serta memecat Feng Yiwang dari jabatannya tanpa tuduhan melakukan kesalahan. Tercatat pula bahwa Kaisar Cheng semakin tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai kaisar. Alih-alih memimpin pemerintahan dan memikirkan kehidupan rakyat, Kaisar Cheng malah tenggelam dalam kehidupan pribadinya yang penuh dengan hasrat. Kegilaannya yang besar terhadap wanita mendorongnya memiliki banyak selir. Bahkan ia mendirikan istana khusus yang digunakannya untuk memandu cinta dengan para selirnya. Dikabarkan sang kaisar memanggil sekitar 3.000 wanita cantik ke dalam istananya dan masing-masing diberikan hadiah karena keinginannya yang kuat untuk terus-menerus melakukan hubungan dengan selir-selirnya. Kaisar Cheng harus mengonsumsi ramuan herbal kuat yang dibuat oleh tabibnya. Dengan ramuan tersebut, Kaisar Cheng mampu berhubungan dengan setidaknya 2 selir sekaligus setiap malam. Hal itu dilakukannya terus-menerus selama berhubungan dengan banyak selirnya untuk menjaga staminanya sepanjang malam. Hingga akhirnya karena hasratnya yang begitu besar dan penggunaan ramuan kuat yang terlalu banyak, Kaisar Cheng meninggal mendadak saat bercinta dengan selir-selirnya di tahun 7 sebelum Masehi. Diketahui penyebab kematiannya adalah penggunaan ramuan kuat yang terlalu banyak. Menurut sejarah, ramuan kuat yang digunakan oleh Kaisar Cheng dikenal dengan sebutan ramuan musim semi. Cara kerjanya sama dengan ramuan kuat modern. Kaisar Cheng meninggal dunia tanpa memiliki keturunan sebagai penerus tahta. Namun sebelumnya, pada tahun 8 sebelum Masehi, Kaisar Cheng mengangkat keponakannya yaitu Pangeran Liu Xin, putra mendiang Pangeran Kang, sebagai putra mahkota. Segera setelah kematiannya, ada banyak desas-desus bahwa ia sebenarnya memiliki selir yang melahirkan anak laki-laki untuknya. Tapi anak-anak itu dan ibu mereka dihabisi oleh selir Zhao karena cemburu, dan ia mungkin juga yang menyebabkan Kaisar Cheng meninggal karena ramuan kuat yang diberikannya. Berduka atas kematian suaminya dan tampaknya takut akan pembalasan, selir Zhao mencabut nyawanya sendiri. Putra mahkota Liu Xin kemudian naik tahta sebagai Kaisar Ai. Sebuah laporan oleh pejabat yang ditugaskan oleh janda permaisuri Wang menyimpulkan pada tahun 6 sebelum Masehi bahwa Kaisar Cheng memang memiliki 2 putra. Putra pertama lahir dari selir Chao pada tahun 12 sebelum Masehi dan yang kedua lahir dari selir Zhu. Namun putranya dari selir Chao dihabisi saat baru lahir atas perintah selir Zhao, selir kesayangan Kaisar Cheng. Selir Zhao terpaksa menghabisi dirinya sendiri setelah putranya tiada. Sedangkan putra dari selir Zhu menurut kabar meninggal karena kelaparan. Atas desakan janda permaisuri Wang, Kaisar Ai mencabut gelar terhormat milik kerabat Zhao dan mengasingkan mereka. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.